Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya topik yang, penting banget nih. Apalagi buat Anda yang kerjaannya nawarin sesuatu. Entah itu produk, jasa, apa aja lah. Kita mau coba kupas tuntas soal psikologi di balik penawaran yang bener-bener bikin orang susah nolak. Sumber kita kali ini dari buku Buyer Triggers, karya Ricky Scott. Spesifiknya bab 9, judulnya Over Psychology 101. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada penawaran yang kayaknya langsung klik aja gitu? Bikin penasaran. Tapi banyak juga penawaran lain yang oke-oke aja sebenarnya. Tapi kok ya, gampang banget dilupain? Nah, buku ini coba kasih jawabannya. Ada satu hal penting nih di awal. Orang itu sebenarnya nggak beli penawarannya loh. Mereka itu beli janji di balik penawaran itu. Entah itu janji hasil, kelegaan dari masalah, atau mungkin transformasi diri. Iya, bisa juga identitas baru, kemudahan, atau bahkan rasa lebih berdaya gitu. Betul. Jadi, meskipun produk atau jasa Anda udah top banget, cara Anda bungkus dalam sebuah penawaran itu, itu segalanya. Kalau nggak terasa irresistible, nggak bikin gimana gitu ya, orang bakal lewat aja. Bener banget. Dan bab 9 ini menyoroti sesuatu yang sering kelewat. Keraguan pembeli itu seringkali bukan karena produknya jelek, tapi ya itu tadi, karena cara penyajian penawarannya. Ada sesuatu yang kurang pas secara psikologis. Penawaran bagus bisa gagal total kalau kemasannya nggak kena. Jadi bukan cuma soal harga atau fitur seabrek gitu ya? Bukan. Ini lebih ke gimana penawaran itu dirasain sama calon pembeli. Persepsinya gimana. Nah, kita mulai dari pondasinya dulu kali ya. Oke, siap. Mari kita bedah nih. Kata buku ini, apa sih yang bikin penawaran itu jadi tak tertahankan? Ada 3 elemen kunci nih secara psikologis. Pertama, penawaran itu harus bisa menyelesaikan masalah yang benar-benar bikin sakit atau mendesak. Iya, ini dasar banget. Orang itu paling cepat gerak kalau ada rasa sakit yang pengen diilangin atau ada keinginan kuat yang pengen cepet-cepet dipenuhin. Kalau penawaran Anda bisa jadi jembatan langsung dari situ ke kondisi lega atau terpenuhi, daya tariknya langsung naik drastis. Jadi mikirnya, apa sih yang bikin target pasar kita ini pusing 7 keliling? Atau mimpi apa sih yang pengen banget mereka capai? Penawaran kita harus jadi jawaban gitu ya. Nah, itu dia, harus kena ke situ. Oke, pilar kedua. Penawaran itu harus menjanjikan transformasi yang benar-benar mereka idamkan. Ini agak beda ya dari sekedar fitur. Beda, dan ini penting banget. Bukan cuma soal produk ini bisa ngapain aja, tapi lebih ke produk ini bisa bikin Anda jadi apa. Ini soal menjual versi diri mereka yang lebih baik di masa depan. Oh, jadi kayak kalau pakai ini, Anda bakal jadi lebih gitu ya? Jadi pas mereka lihat penawaran kita, mereka bisa bayangin, wah ini nih jalan menuju gue yang baru, yang gue mau. Penawaran yang kuat itu kayak cermin yang nunjukin potensi terbaik mereka. Komunikasinya harus ke sana, fokus ke mereka jadi siapa, bukan cuma mereka dapat apa. Menarik, menarik. Nah, pilar ketiga ini nih yang katanya sering jadi pembeda. Penawaran itu harus terasa seperti pilihan cerdas atau no-brainer. Maksudnya pilihan cerdas ini gimana ya? Istilah no-brainer itu sebenarnya nunjukin kondisi di mana beli itu rasanya udah paling bener, paling untung, risikonya minim banget. Sampai kalau nggak diambil tuh rasanya kayak, sayang banget gitu. Nah, bab 9 bilang ini terjadi kalau dua hal ketemu. Pertama, nilai yang dirasain, perceived value, itu jauh di atas harga yang mesti dibayar. Rasanya kayak dapet deal bagus banget. Oke, nilai yang dirasa jauh di atas harga. Terus yang kedua? Yang kedua, risiko nyesal setelah beli tuh hampir nggak ada atau kecil banget. Pembeli ngerasa aman, yakin gitu. Jadi ini bukan soal murah atau mahal dong ya? Kan banyak juga barang mahal tapi orang ngantri. Sama sekali bukan soal murah. Bukunya nekenin banget bedanya. Tak tertahankan itu bukan berarti diskon gede. Bisa aja penawaran premium, harganya tinggi, tapi tetap kerasa no-brainer kalau nilai persepsinya kuat banget dan risikonya dibikin kecil. Sebaliknya, yang murah pun kalau nggak jelas nilainya, atau kok kayaknya berisiko, ya nggak laku juga. Persis. Jadi kuncinya di persepsi nilai lawan persepsi risiko. Penawaran hebat itu magnetnya kuat. Nilai narik, risiko nggak bikin nolak. Wah, ini langsung nyambung ke mitos bisnis paling umum ya. Nggak laku pasti karena kemahalan. Buku ini kayak bilang, tunggu dulu, yakin itu alasannya? Betul. Seringkali pas orang bilang mahal di kepala mereka itu menurut buku ini ya, bukan nolak angkanya mentah-mentah. Tapi lebih kayak, gue belum yakin nih bakal dapet apa dengan duit segini. Atau kayak, ini worth it gak ya buat gua? Atau
Jangan-jangan nyesal nih gue bayar segini. Nah, iya. Jadi ini masalah komunikasi nilai dan manajemen resiko, bukan cuma angka di label harga. Benar juga sih. Kita lihat aja orang rela bayar mahal buat kopi merek A atau ponsel baru belasan juta, padahal ada yang lebih murah. Itu pasti karena mereka percaya nilainya setimpal, kan? Itu dia kuncinya, kepercayaan pada nilai, orang beli nilai yang mereka rasakan bukan beli harga. Makanya pertanyaan strategisnya bukan gimana cara nurunin harga, tapi lebih ke gimana caranya gue bisa naikin persepsi nilai penawaran gue secara drastis, biar harga yang ada itu kerasa pantes atau malah murah. Oke, terus gimana caranya maikin persepsi nilai ini menurut bab 9? Ada beberapa cara praktis nih. Pertama, harus super spesifik soal hasil, outcomes, yang dijanjikan. Janji yang umum kayak, kami bantu kembangkan bisnis Anda, itu nilai persepsinya rendah. Kurang greget gitu ya? Iya, bandingin sama, kami bantu Anda dapat 10-15 prospek klien baru berkualitas tiap minggu tanpa keluar duit buat iklan. Nah, mana yang lebih kerasa nilainya? Makin jelas gambaran hasilnya, makin tinggi persepsi nilainya. Contoh lain mungkin bukan kursus ini naikin skill Anda, tapi kursus ini bantu Anda bikin website portofolio pro dalam 7 hari, walau 0 pengalaman coding. Itu ya? Tepat, spesifik, terukur, fokus ke hasil akhir yang pembeli mau. Terus yang kedua, fokus ke manfaat, benefits, jangan cuma fitur, features. Ini kesalahan umum banget. Oh, sering tuh lihat daftar fitur panjang banget. Nah, iya. Sibuk jelasin daat apa aja, fitur. Tapi lupa jelasin terus untungnya buat gue apa, manfaat. Fitur itu soal produk kita, manfaat itu soal pelanggan kita. Bisa kasih contoh bedain fitur sama manfaat? Biar lebih kebayang? Oke, misal jual software manajemen proyek, fiturnya mungkin integrasi kalender real time, manfaatnya Anda bisa lihat jadwal tim semua di satu layar, jadi nggak ada lagi miskomunikasi soal deadline, rapat jadi lebih cepat. Oke. Jadi manfaatnya itu jawaban dari so what gitu ya? Betul, atau fitur cloud storage 10 GB. Manfaatnya, simpen semua file penting aman di satu tempat, bisa diakses kapan aja, nggak takut data hilang kalau laptop rusak. Manfaat itu jawab pertanyaan, terus kenapa kalau ada fitur itu, gue dapat enaknya apa? Paham. Selalu kaitkan ke dampak positif buat si pembeli. Strategi ketiga buat naikin nilai apa? Yang ketiga ini, wah kekuatannya luar biasa. Pakai bukti sosial, social proof, dan testimoni. Zaman sekarang orang ngandelin banget pengalaman orang lain. Nunjukin bukti kalau penawaran kita udah nolong orang lain, itu cara cepet buat validasi klaim kita. Nilai sama kepercayaan langsung naik. Bukti sosial itu contohnya kayak apa aja? Macam-macam. Bisa testimoni kutipan pelanggan puas, makin spesifik makin bagus. Bisa studi kasus before after, ulasan di platform luar, logo klien gede kalau ada, jumlah pengguna yang udah banyak, liputan media, atau bahkan screenshot chat positif dari customer. Intinya nunjukin kalau orang lain udah coba dan berhasil gitu ya? Iya, biar ngurangin keraguan, beneran sebagus itu nggak sih? Oke, jadi resep naikin nilai. Spesifik hasil, tonjolkan manfaat, pamerkan bukti sosial. Nah, tadi ada kutipan menarik. Orang nggak keberatan bayar, mereka keberatan menyesal. Ini dalam nih. Kalau nilai persepsinya udah tinggi, langkah berikutnya kan ngatasin takut nyesal ini. Disinilah konsep risk reversal atau pembalikan resiko masukan. Gimana tuh cara kerjanya? Bener banget. Risk reversal ini intinya gimana kita sebagai penjual secara proaktif ngambil alih sebagian besar atau kalau bisa semua risiko dari pembeli. Tujuannya biar keputusan beli itu kerasa aman banget. Jadi biar pembeli mikir, kalaupun nggak cocok, gue nggak rugi apa-apa, gitu. Nah, persis. Kalau udah gitu, hambatan terakhir buat beli biasanya langsung hilang. Bab 9 ini ngasih beberapa taktik risk reversal yang oke. Pertama, kasih bonus yang relevan dan benar-benar nambah nilai. Tapi bonusnya bukan asal tempel ya, bonus strategis itu punya tujuan. Bisa jadi buat ngatasin keberatan yang masih ada, kayak bonus template buat yang bingung mulai dari mana. Oh, jadi bonusnya itu solusi buat masalah lain yang terkait ya? Iya. Atau buat bantu dapat hasil lebih cepat, kayak bonus checklist, atau ngirit waktu duit mereka, misal bonus akses software, atau kasih dukungan emosional tambahan, kayak bonus sesi konsultasi singkat. Jadi bonusnya harus nyambung dan berguna buat penawaran utamanya ya? Betul, dan tips penting dari buku ini, selalu sebutin nilai atau value tiap bonus secara terpisah. Misalnya,
plus bonus e-book X senilai Rp200.000 gratis. Atau bonus akses grup komunitas eksklusif biasanya Rp500.000 per tahun gratis buat Anda. Oh, biar kerasa total nilainya jadi gede banget dibanding harganya ya? Nah, itu dia. Psikologisnya gitu, numpuk nilai biar harga utama kerasa makin ringan. Masuk akal. Terus, strategi risk reversal kedua apa? Yang kedua, ini mungkin yang paling umum. Kasih garansi yang kuat dan jelas. Garansi ini nunjukin kita pede sama produk kita. Dan nunjukin kita peduli sama kepuasan pelanggan. Jenis garansinya apa aja tuh? Macam-macam. Ada garansi uang kembali, money back. Misal 30 hari, 60 hari. Coba aja, nggak puas balikin. Ada garansi kepuasan, mirip. Ada garansi hasil, ini lebih kuat. Ikuti programnya, lakuin ini itu. Kalau nggak dapat hasil X dalam waktu Y, kami bisa balikin duit, kasih coaching gratis, dan lain-lain. Ada lagi? Ada juga garansi bersyarat. Lakukan bagian Anda, misal selesaikan modul, kalau masih nggak puas, uang kembali. Ini biar pembeli juga komit. Kunci garansi yang efektif apa dong? Kuncinya bikin pembeli ngerasa aman dan didukung, bukan terjebak. Garansinya harus gampang dimengerti, gampang diklaim kalau perlu, dan bener-bener ngilangin rasa takut rugi atau nyesel. Makin kuat garansinya, makin gede kepercayaan yang dibangun. Oke, jadi ada bonus strategis, ada garansi kuat. Ada lagi cara lain buat risk reversal? Ada. Yang ketiga lewat bahasa yang kita pakai. Risk reversal language. Cara kita ngomongin penawaran dan risiko itu ngaruh banget secara psikologis. Bab 9 nyaranin buat eksplisit pakai frasa-frasa yang nekenin keamanan pembeli. Contohnya gimana tuh? Kayak, Anda sepenuhnya dilindungi garansi 100% uang kembali tanpa syarat. Atau, nggak ada risiko sama sekali buat Anda nyoba ini. Atau, coba aja produk ini 60 hari penuh. Kalau nggak ngerasain investasi terbaik buat hasil, kasih tahu kami uang Anda kembali semua. Atau semua risiko di kami. Anda fokus aja dapetin hasilnya. Gitu ya? Nah, iya. Frasa kayak gitu tuh buat nurunin ketegangan emosional pembeli. Bikin mereka lebih nyaman buat bilang iya. Wah, lengkap banget ya pembahasannya. Jadi kalau dirangkum dari bab 9 ini, cara mikirnya gini. Kalau penawaran kurang laku, jangan langsung salahin harga. Cek dulu 3 pilarnya. Masalah sakit, janji transformasi, kerasa cerdas. Terus, fokus naikin persepsi nilai. Pakai hasil spesifik, tonjolin manfaat, kasih bukti sosial. Terakhir, ilangin keraguan pakai risk reversal. Bonus, garansi, bahasa yang meyakinkan. Gitu kan ya kira-kira? Persis. Anda udah nganggep intinya. Pertarungan menangin hati pelanggan itu seringkali bukan di level harga, tapi di level psikologi penawarannya. Gimana itu disusun, dikomunikasikan, dirasain, naikin nilai yang kelihatan, turunin risiko yang kelihatan. Itu jantungnya Over Psychology 101 di buku ini. Dan tujuan akhirnya, kayaknya buku ini nekenin. Bukan cuma biar orang beli sekali, tapi biar mereka beli, terus ngerasa puas banget, dapat hasil, dan akhirnya jadi pelanggan setia. Istilahnya stay bot. Bukan cuma transaksi, tapi bangun hubungan. Tepat sekali. Ini soal nyiptain pengalaman positif dari awal sampai akhir, yang dimulai dari cara kita nawarin. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda bawa pulang. Seberapa sering sih Anda benar-benar diam sejenak? Coba lihat penawaran Anda dari sudut pandang calon pelanggan. Bukan dari fitur atau harga yang Anda tahu, tapi dari persepsi mereka. Coba deh pikirin, berdasarkan yang kita bahas tadi, ada nggak ya satu aja perubahan kecil, mungkin di kata-katanya, cara nonjolin manfaatnya, atau cara nawarin garansinya yang bisa Anda lakuin. Mungkin hari ini, buat bikin penawaran Anda kerasa sedikit lebih tak tertahankan buat mereka. Pertanyaan berat buat dipikirin. Oke deh, kayaknya itu dulu pembahasan mendalam kita soal psikologi di balik penawaran yang susah ditolak. Dari bab 9 buku Buyer Triggers. Semoga insight-nya berguna dan bisa langsung dicoba ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.